Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Roisana Watila, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Saya berada di bidang farmaseutika dan mengajar salah satu materi kuliah yang berjudul Kimia Fisika Farmasi. Video ini dibuat untuk melengkapi keperluan sertifikasi dosen, terutama mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan istilah PDD UKT-PT pada tahun 2025. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai RPS mata kuliah Kimia Fisika Farmasi, yaitu meliputi deskripsi mata kuliah, delivery mengenai CPMK atau sub-CPMK yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian mengenai interaction atau metode pembelajaran, serta yang terakhir adalah tentang asesmen atau sistem penilaian. Berikut ini adalah RPS dari mata kuliah Kimia Fisika Farmasi. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai implementasi dari pemenuhan akan kompetensi farmasis dalam ilmu dasar manufaktur farmasi dan sebagai penjaminan mutu sediaan farmasi melalui sifat fisika molekul obat, kesetimbangan fase, termodinamika, larutan elektrolit non-elektrolit, larutan dapar dan isotonisitas, reologi dan kinetika stabilitas kimia, prinsip mikromeritik atau powder teknologi, kelarutan, fenomena antarmuka, difusi dan disolusi, serta kristalografi. Mata kuliah ini berada di bawah rumpun Departemen Farmaseutika dengan bobot SKS sebesar 5 SKS, di mana 5 SKS itu terdiri dari 4 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3. Terdapat 4 CPMK pada mata kuliah ini. Yang pertama, menguasai konsep teoritis tentang landasan ilmiah ilmu farmasi, tentang sifat molekul obat, kesetimbangan, dan lain-lain, sampai pada tema kristalografi. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis tentang pengendalian mutu, sediaan farmasi, meliputi perencanaan kerja yang efisien dan efektif, pengukuran viskositas dan penentuan sifat alir sediaan, pengukuran densitas, pengukuran kelarutan obat, pengukuran partikel kecil, pengukuran laju sedimentasi, pengukuran pH, dan pengukuran stabilitas sediaan farmasi. Dan yang ketiga, menguasai konsep teoritis tentang karakteristik fisika kimia bahan aktif dan bahan eksipien dalam pengembangan sediaan farmasi. Terakhir yang keempat, mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi dengan belajar mengembangkan kemampuan personal dan profesional yang meliputi komunikasi efektif, profesionalisme, mawas diri, pengembangan diri, dan mengenal konsep teoritis kolaborasi interprofesi. Kemampuan akhir yang direncanakan terdapat 14 aspek. Beberapa di antaranya pada mata kuliah Sahampu ini akan saya jelaskan terutama pada aspek nomor 8, di mana aspek nomor 8 ini akan juga saya sertakan tampilan video pembelajarannya setelah pada sesi penjelasan RPS. Kemampuan akhir yang diharapkan pada poin nomor 8 adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menentukan distribusi ukuran partikel dan menghitung ukuran partikel sediaan. Ruang lingkup dari topik mata kuliah ini adalah mengenai powder teknologi atau yang kita sebut dengan teknologi serbuk. Materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah Kimia Fisika Farmasi diantaranya pendahuluan, kesetimbangan fasa, termodinamika, larutan non-elektrolit dan elektrolit, larutan dapar dan isotonis, kinetika reaksi, reologi, powder teknologi, kelarutan dan fenomena distribusi, difusi dan disolusi, fenomena antarmuka, dan kristalografi. Berikut ini adalah beberapa pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah Kimia Fisika Farmasi. Di antaranya SINKO,
edisi 6 tahun 2012, HPE, Farmakope Indonesia edisi 6, dan Florence. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah terdapat dua hal, yaitu tentang software, kita gunakan Microsoft Office, Windows Media Player, dan terkadang kita menggunakan untuk kuis seperti Kahoot, dan lain-lain, atau Quizzes. Dan untuk hardware, kita menggunakan laptop, LCD, papan tulis, serta nanti akan ditunjang melalui alat-alat praktikum yang ada di dalam laboratorium. Mengenai asesmen untuk mata kuliah kimia fisika farmasi, diantaranya adalah tugas, pretest post-test, praktikum, laporan, presentasi, ujian OSCE, dan ujian tertulis. Masing-masing bobot penilaian sudah dijelaskan di dalam modul praktikum dan sudah diupload di dalam ULS atau Ubaya Learning Space. Pada mata kuliah ini juga terdapat prasyarat mata kuliah lain, diantaranya perhitungan kefarmasian dan kimia umum. Nah, selanjutnya akan saya paparkan video pembelajaran mengenai topik powder teknologi. Selamat menyaksikan. Kita mulai saja, ini adalah farmasi fisika ya, yang minggu ke-7, minggu terakhir sebelum UTS. Nah, jadi sebenarnya materi saya tentang mikromeritik itu tidak ada di UTS nanti. Jadi materi UTS-nya hanya materinya Bu Dewi saja. Jadi materi minggu 1 sampai minggu 6 saja ya. Materi saya masuk ke materi UAS. Paham semua ya? Nah, sebelum saya mulai, apakah di antara Anda semua punya buku atau boleh soft file, boleh hard copy ya, bukunya Sinko itu? Ada yang punya? Yang hard copy mungkin ada yang punya? Nggak ada? Oke ya, yang punya boleh dibuka, boleh di-split Windows, karena semua materi saya akan saya rujuk dari Sinko. Nah, nanti PPT saya akan saya upload di LS, hanya saja ya, di PPT saya nanti memang banyak bagan atau gambar-gambar, sehingga toh nanti ketika Anda ingin tahu apa itu maksudnya, Anda tetap harus mencatat ya, sehingga nanti ada bedanya gitu, yang kuliah sama yang tidak. Oke ya. Nah, langsung saya mulai saja, berarti ke pokok bahasan minggu ke-7 yaitu mikromeritik. Nanti Anda bisa searching juga di Sinko e-book Anda itu yang tema mikromeritik. Nah, bisa di-searching, akan banyak soal di situ, jadi bisa Anda pelajari dan akan banyak rincian konsep gitu ya. Kalau yang saya paparkan ke Anda kan hanya sebatas konsep secara umum garis besar, ya nanti karena waktu kita terbatas nggak sampai 2 jaman kan ya, cuma 1,5 jam aja sampai pukul 5:30. Jadi nanti lebih detailnya Anda bisa mengupas di Sinko sendiri. Nah, kenapa saya ngomong dari awal seperti ini, karena nanti ujiannya pasti ada sesuatu di sana gitu ya. Nah, langsung saja masuk. Jadi mikromeritik ini sebenarnya Anda kan mungkin tadi melihat cover-nya gambar penggaris begitu ya. Nah, tapi sejatinya untuk mikromeritik ini tidak bisa gitu kan diukur hanya dengan penggaris. Karena kenapa? Karena menurut Dalla Valle itu adalah seorang ahli fisika di sini ya. Dia menyatakan makna mikromeritik itu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil. Kecil yang dimaksud di sini ini adalah yang ukurannya mikron bahkan kurang dari mikron. Bisa nanometer, bisa Armstrong ya. Nah, sebelum saya kaitkan dengan apa sih fungsi mikromeritik ke dalam aplikasinya kita nanti di dunia farmasi. Nah, memang kalau Anda sudah masuk ke dalam pokok bahasan Departemen Farmasetika, kaitannya pasti nanti di bidang industri, ya. Walaupun nanti ada beberapa singgungan bidang klinisnya. Nah, mikromeritik sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu konsep dasar yang menjelaskan keuntungannya kita mempelajari mikromeritik dan fungsinya di bidang industri itu seperti apa. Jadi konsep umum yang pernah Anda terima saat SMA bahkan dulu ya,
itu kan sering sekali mendengar istilah ini ya, semakin kecil ukuran partikelnya, semakin besar luas permukaannya. Ya, mungkin sempat terpikir di benak Anda kok bisa gitu ya, ukuran partikel kecil kok malah luas permukaannya besar, harusnya kan juga kecil kalau secara penalaran ya, betul nggak? Nah, coba kita buktikan ya, dengan kubus. Nah, kalau Anda lihat di samping kanan ini ada kubus, anggaplah ya, itu partikel, punya sisi yang sama kan kalau kubus 1000 sama 1000. Nah, di sini saya sengaja koma-komanya saya kacau balaukan, supaya Anda tidak ngantuk ya sore-sore, apalagi mendung begini kan biasanya ngantuk ya. Nah, coba sih, Anda masih ingat nggak luas permukaan dari kubus itu rumusnya bagaimana? S kali Mhm. S kali? S pangkat 3 apa bukan? S kali S kali S. S pangkat 3 kan volume ya? Kalau luas Oh permukaan? iya. Sisi Sama kali S kuadrat. jago. Nah, ya. Sisi kali sisi, ya kan? Nah, sisinya ada berapa? Ada 6, dikali 6, gitu ya. 6 S kuadrat. Di sini, oh sorry ya, panjangnya sisinya kan sama ya, 1000. Berarti 1000 kali 1000 kali 6. 6 dari mana sih? Ini kan ada 1, 2, 3, 4 yang di bawah, 5 yang di kiri, 6 yang di belakangan gitu kan ya. Jadi berapa? Oh iya, untuk mikromeritik ini Anda harus sedia kalkulator ya. Jadi yang belum ngambil kalkulator, karena nanti kita 1 jam ke depan akan banyak menghitung ya. Berapa kira-kira? Gampang kan? 1000 kali 1000 kali 6. 6 juta. Betul ya, 6 juta. Satuannya kan pangkat 2 ya, nanometer persegi. Nah, bagaimana ceritanya kalau tadi semakin kecil semakin luas? Kita buktikan ya. Seandainya kubus ini saya belah jadi 8, saya bagi jadi 8, cret gitu ya. Dengan sama panjang, maka kan akan terbentuk kubus-kubus kecil sejumlah 8. Kebayang ya? Nah, masing-masing sisinya kan sama panjang, berarti kan jadi 500, 500, 500. Nah, coba Anda hitung dulu, kubus 1 ya, kubus kecil yang 1 ini berapa sih luas permukaannya? Berarti 500 kali 500 kali 6 kan gitu ya? Berapa? 1.500.000. Ya, setuju ya, 1.500.000 nanometer persegi. Itu untuk satu kubus ya, karena saya belah dia jadi 8, makanya berarti dikali 8 kan ya. Berapa berarti hasilnya? 12 Oke, 12 juta. Nah, terbukti enggak? Ternyata ukuran partikelnya kalau lebih kecil, luas permukaannya bahkan 2 kali lipat dari 6 juta jadi 12 juta. Ya, bisa dilogika ya, kenapa kok makna ini seakan-akan anomali gitu ya. Tapi ya ternyata betul juga ya ketika kita buktikan. Nah, kemudian apa Bu aplikasinya kita di dunia farmasi? Kita belajar mikromeritik ini. Nah, sebenarnya banyak sekali kaitannya ya, terutama nanti di sifat fisika, kimia, farmakologi obat. Saya contohkan sifat fisika saja ya. Kalau kita bicara contoh sifat fisika tahu kan? Contohnya apa sih? Sifat fisika wis, satu aja. Kan sudah Farvi 1 ya kemarin ya. Belajar sifat fisika itu apa aja, kimia apa aja. Kelarutan. Nah, betul. Baik, sifat fisika misal saya contohkan kelarutan deh ya. Nah, kalau kelarutan dikaitkan dengan ukuran partikel, berarti kalau saya bilang ukuran partikel lebih kecil, proses dia untuk melarut akan lebih mudah ya, daripada kalau ukurannya besar. Setuju semua kan? Nah, itu dampaknya sudah ke sana. Belum lagi kimia, bahkan contoh farmakologi sudah. Farmakologi contoh dalam hal absorpsi ya, absorpsi obat. Yang namanya absorpsi itu kan berarti dia berhasil untuk menembus atau melewati celah saluran pencernaan gitu kan, untuk diabsorpsi di pembuluh darah gitu ya. Nah, yang namanya dia menembus celah, berarti kan celah itu punya lubang ukuran, ya enggak? Ya. Berarti kalau antara ukuran partikel yang lebih kecil dengan besar, siapa yang bakal lebih mudah nembus? Kan Anda bisa menjawab sendiri ya. Nah, berarti kan sangat berkaitan toh dengan efek farmakologi obat. Selain itu,
Ada lagi dari segi pelepasan obat. Nah, maksudnya pelepasan obat dari sediaan itu apa? Anda kemarin saat Fordas, walaupun online ya mungkin Fordasnya ya, Anda kan membuat sediaan topikal, contohlah krim, itu kan Anda pakai basis, ya kan? Basis krim, ada yang basis gel. Nah, sebelum obat itu mencapai permukaan kulit, obat itu harus lepas dulu dari basis. Kebayang ya, berarti obatnya harus jalan dulu dari basis itu untuk menuju ke permukaan kulitnya kalian. Nah, ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh koefisien partisi loh, yang kemarin disinggung oleh Bu Dewi ya, kan ada koefisien partisi, difusi. Nah, proses melepasnya partikel itu juga dipengaruhi dari sisi lainnya adalah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel yang kecil dengan yang besar seperti apa? Nah, ya pasti yang lebih kecil yang lebih mudah gitu kan untuk lepas. Dan seterusnya. Di sini juga ada stabilitas fisik dan respon farmakologi, terutama untuk sediaan suspensi emulsi. Nah, ini akan lebih Anda kupas mendalam di semester besok ya, semester 5, di teknologi semi solid dan liquid. Cuman kaitannya ukuran partikel, saya contohkanlah suspensi saja ya, stabilitas fisiknya suspensi. Namanya suspensi itu kan berarti ada partikel yang tidak terlarut, ya kan? Karena suspensi itu terbagi jadi ada fase cair dan fase padat, ya. Nah, kalau misalkan partikel padatnya ini ukurannya kecil dengan ukuran yang besar, mana yang lebih cepat mengendap? Menurut Anda? Hmm? Yang besar Ibu, Yang besar, ya. Kalau misalkan suspensinya kamu kocok, kemudian cepat ngendap, apakah itu yang Anda inginkan? Kan juga tidak, ya. Makanya ukuran partikel ternyata juga mempengaruhi stabilitas fisik atau karakteristik fisik dari sediaan suspensi. Nah, nanti juga akan mempengaruhi emulsi. Bahkan nanti di semester 6, Anda belajar teknologi sediaan solida, itu ada tablet, kapsul ya. Nah, di situ ada sifat alir sama mixingnya. Kalau misalkan ketika Anda ingin mencetak serbuk itu menjadi tablet, apa kaitannya? Kalau ukuran partikelnya terlalu halus atau istilahnya fines ya, FINES, fines itu nama lainnya debu. Ukuran partikelnya biasanya di bawah 100 mikron ya, fines itu. Kamu tahu talek? Nah, talek itu wis contohnya fine sudah. Jadi kayak debu ya, halus banget. Kamu bandingkan dengan sukrosa sudah. Gula wis gampang, gula pasir ya. Ukurannya kan beda ya itu ya, lebih gede gula. Mana yang kira-kira dia lebih bisa untuk kalian alirkan? Kamu ngambil 1 sendok talek dengan 1 sendok gula pasir, ketika kamu tuang ke gelas yang gampang jatuh, yang gampang merutul dengan kontinus itu kan gula ya. Kalau talek kan kayak ada yang nempel-nempel gitu Mas Ian di sendoknya. Nah, itu kan akan berpengaruh pada proses pencetakan tablet, dan pada proses pengisian kapsul. Nah, nanti ada lagi di TOH. TOH, tahu ya teknologi obat herbal itu tentang ekstraksi. Kemudian ada tentang pengeringan massa lembab. Jadi kalau granul yang kecil-kecil sama yang gede-gede, mana yang cepat bisa dikeringkan, kan begitu. Nah, semua ini ternyata dipengaruhi juga oleh ukuran partikel. Mengapa? Makanya mikromeritik itu kita bahas pada semester 4, karena aplikasinya nanti akan Anda alami di semester 5 dan 6. Jadi ini diintegralkan nanti ke atas ilmuannya ya. Nah, pada bab mikromeritik ini ya, ada subtopik 6 subtopik yang akan saya bahas. Jadi ada subtopik pertama ukuran partikelnya, serta distribusi ukurannya bagaimana. Jadi distribusi ukuran itu sebaran. Kamu tahu distribusi, disebarin kan gitu ya. Nah, disebarkan. Sebaran maksudnya Bu, jadi gini, kalau kamu ngambil 1 sendok paracetamol saja serbuk ya, yakinkah kamu dalam 1 sendok serbuk paracetamol itu semua ukuran partikelnya itu sama persis? Semua ukurannya 10 mikron? Enggak mesti ya. Ada yang 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, macam-macam kan variatif. Nah, itulah kita ingin lihat sebarannya. Oh, yang 1 mikron itu ada berapa partikelnya ya? Oh, yang 5 mikron ada berapa ya? Oh, yang 10 ada berapa ya? Nah, itu maksudnya distribusi ukuran partikel.
Nah, subtopik yang kedua itu metodenya. Jadi metode untuk melihat atau mengukur partikel itu pakai alat apa? Nah, itu subtopik yang kedua ya. Ada banyak ternyata nggak cuma mikroskop loh, banyak ya. Kemudian subtopik yang ketiga, tadi kita bahas ukuran, sekarang kita bahas bentuknya. Partikel itu tidak selamanya bulat bundar. Nah, kalau punya bentuk, pasti dia punya luas permukaan dong. Nah, itu yang akan kita kupas. Terus yang keempat, metodenya untuk menentukan luas permukaan tadi gimana, pakai alat apa, itu beda lagi, bukan mikroskop lagi. Mikroskop kan untuk melihat ukurannya partikel, tapi kalau untuk melihat luasnya pakai metode apa ya, beda lagi ya. Nah, yang kelima, ukuran pori. Nah, jadi partikel itu tidak halus seperti kaca dan baja ya permukaannya. Ada yang berpori. Ya kayak SpongeBob itu ya kan punya pori. Nah, kemudian yang paling terakhir itu sifat-sifat yang diturunkan dari serbuk. Ini kita mulai masuk ke subtopik yang pertama. Ini saya sangat cepat karena memang sengaja ya. Karena bahasanya banyak ya dan menghitung. Jadi semoga Anda bisa mengikuti ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang ukuran partikel dan distribusinya bagaimana. Tabel ini saya dapatkan di Sinko ya, saya cuplik di Sinko. Di Sinko menyatakan dia diklasifikasikan jadi 5 ukuran partikel itu dari 5 ini ya. Jadi 0,5 sampai 10 mikron, 10 sampai 50 dan seterusnya ya. Nah, di sini disebut yang 0,5 sampai 10 itu yang disebut sebagai suspensi halus. 10 sampai 50 suspensi kasar atau emulsi kasar. Atau istilah lainnya suspensi terflokulasi. Nah, pada bahasan saya hanya fokus di partikel yang mini-mini ya, jadi yang ukurannya di bawah 50 mikron. Sedangkan yang di atas 50 itu akan kita lebih dalami di sediaan solida semester 6. Kemudian, tadi saya singgung untuk alatnya ya. Untuk ngukur ukuran partikel sekian itu pakai alat apa, Bu? Nah, kalau kita lihat di sini ada macam-macam ya. Anda bisa lihat kursor saya kan? Nah, yang di sini optical microscope. Ternyata mikroskop optik yang pernah kalian pakai di Botvar dulu itu hanya punya kapasitas ngukur berapa nih kalau kita tarik ke bawah. Nah, ya partikel size-nya dia hanya punya kapasitas 1 mikron sampai 100. Jadi rumus-rumus yang ada di slide saya tolong Anda hafalin ya. Jadi nanti di ujian pasti itu ya, rumus-rumus itu harus Anda hafalkan. Nah, di sini rumus yang pertama itu adalah ukuran partikel rata-rata Edmondson atau diameter rata-rata Edmondson. Nah, rumus pertama sudah tadi Edmondson ya. Sekarang rumus kedua. Jadi tadi ada jumlah partikel itu N kecil. Nah, ini N besar. Apa bedanya? Nah, kalau N besar itu jumlah partikelnya per berat, per satuan berat. Ya, jadi ceritanya gini. Dalam 1 gram itu berapa sih jumlah partikelnya? Dalam 10 gram itu berapa sih jumlah partikelnya? Kebayangkan ya? Nah, itu per berat. Sehingga rumusnya seperti ini. Waduh, Bu, ini rumus macam apa gitu ya. Nah, kalian abaikan saja yang sebelah kiri, langsung ngafalin rumus yang ini ya. Kalau keterangannya 1/6 pi d pangkat 3 itu adalah volume partikel tunggal. Rho adalah kerapatan. Saya tanya ke Anda deh sebelum saya jelasin. Rumus volume bola apa ya? Masih ingat enggak? Ayo. 4/3 kali 3,14 kali R pangkat 3. 4/3. Piye? Gimana? Kali pi, Bu. Kali R pangkat 3. Oke. Dulu saat SMA Anda sering dikenali dengan kalau rumus volume bola itu pakai R ya. Kalau saya rumus volume bolanya pakai D, jadi gimana? Setengahnya. Jadi berapa? Jadi kan gini ya, 4/3 dikali pi dikali setengah. Gini kan ya? Setuju ya? Iya. Oke, berarti kalau saya jabarkan 4/3 dikali pi, aduh pi-nya jelek, dikali 1/8 gitu kan? D pangkat 3. Coret-coret jadinya 2. Nah, ini kan jadinya nanti begini.
Jadi sebenarnya 1/6 pi d pangkat 3 itu volume bola. Jadi rumus ini dianggap partikelnya sferis. Diketahui garis tengah jumlah volume, nah itu kan diameter Vn, ya kan ya? Dari suatu serbuk adalah 2,41 mikron. Oke, coba dimasukkan berapakah jumlah partikel per gram? Berarti kan yang ditanyakan N besar ya? Ada yang sudah nemu? Jawabannya 2976,36 itu, Bu. Gimana? Terputus-putus, maaf. Oh iya, Bu, mohon maaf. Jawabannya 2976,36. Betul apa enggak? Nah, yang lain gimana kira-kira? 4,55 kali 10 pangkat 10. Nah, itu yang betul. Ya, kan 6 dibagi 3,14 pi-nya ya. Dibaginya tuh dalam kurung dulu. Kalau di kalkulator hati-hati ya. 6 dibagi dalam kurung. 3,14 pi ya. Dikali rho-nya kan 3. Dikali D-nya kan dipangkatin 3. Jangan lupa. Ya, berarti kan 2,41 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Nah, itu hasilnya tadi 4, berapa temanmu tuh? 55 dikali 10 pangkat 10 ya. Untuk subtopik yang minggu depan pertemuan kedua ya. Jadi hari ini hanya itu. Masih ada 1 menit 17.34 sekarang. Silakan ada pertanyaan dulu mungkin. Jadi tadi saya review ya, rumusnya ada yang pertama rumus apa yang harus Anda hafal tadi? Diameter, rata-rata, Edmondson ya. Yang kedua, N N ya, N besar tadi jumlah partikel per gram. Yang ketiga, diameter stroke tadi loh sama D Oh iya, pangkat 3 diameter ya. stroke. Yang keempat tadi yang ini apa? SV dan SW. SW. 4 rumus harus wajib Anda hafalkan untuk tema saya ya. Nah, oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan jika begitu saya akhiri ya. Oke, semoga sukses. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, Bu. Demikian video ini saya buat sebagai kelengkapan berkas untuk pengajuan sertifikasi dosen. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.